Yo, berada temporarers, kembali bersama gua Sky. Hari ini gua mau bikin satu video tutorial sekaligus gua mau review untuk penggantian oli mesin dan juga oli gardan Yamaha All New NMAX. Nah, oli mesin yang gua gunakan kali ini yang mau gua coba review oli FK Massimo. Oke, jadi sebelum ini yang sekarang gue lagi gunakan tuh kan oli mesin Pertamina Fastron Tekno yang warna hijau 1040. Nah, gue mau coba ganti, berhubung ini kan sudah 1200 km ya penggunaan olinya. Jadi gue mau coba ganti untuk oli mesin yang pernah gue pakai di Yamaha Xeon gue, yaitu FK Massimo RS 10W40 Supreme Synthetic Oil. Dulu gue pakai ini di Yamaha Xeon gue sih, mantul bro. Itu tarikannya tuh berasa banget deh. Nah, jadi gue mau coba ke Yamaha All New NMAX gue. Oke, jadi gue mau coba untuk mengganti oli sendiri nih. Nah, ini beberapa peralatan yang dibutuhkan ya kalau kalian juga mau mengganti oli sendiri di rumah. Ini alat-alat yang dibutuhkannya yaitu, yang pertama tentunya harus ada olinya nih. Nah, ini oli mesinnya gue pakai yang FK Massimo. Untuk oli gardannya gue pakai tetap yang Yamaha Loop. Oke, kemudian yang kedua, kalian butuh wadah untuk menampung oli bekas. Kemudian jangan lupa juga untuk pakai tatakannya, ya mau koran kayak mau kalender juga boleh deh. Yang penting biar lantai kalian tuh nggak belecetan nanti. Nah, yang ketiga juga siapkan sarung tangan karet. Ini supaya tangan kita juga nggak kotor kena oli. Dan keempat itu siapkan corong untuk pengisiannya nanti supaya nggak belecetan juga. Dan kalau bisa siapkan juga gelas takaran. Kalau gelas takaran ini gue mau buat menampung oli lama. Nanti gue mau coba tes apakah oli lamanya itu berkurang. Karena kan banyak orang bilang kan motor NMAX ini motor vampir ya. Jadi setelah penggunaan beberapa lama, oli mesinnya itu bisa menyusut. Memang sih gue baru pakai 1200 kilo sih, belum lama lah. Paling baru sekitar 2 bulan kayak gue rasa ya, 1 bulan lebih lah. Nanti kita lihat aja. Nah, kemudian yang kelima, kalian butuh kunci pas ukuran 12 dan juga ukuran 17. Nah, tapi untuk kali ini gue yang pakai itu hanya ukuran 12. Kenapa? Karena ukuran 12 ini kan untuk baut pembuangan. Ukuran 17 ini sebenarnya untuk baut saringan. Jadi kan dia ada 2 baut nih. Nanti kan gue kasih lihat. Nah, cuma setelah gue baca-baca di buku petunjuk dan juga ditanya ke montir langsung di bengkel resmi Yamaha, itu katanya untuk saat ini masih belum perlu lah dibersihkan saringannya. Karena kan motor gue juga termasuk baru, kilometernya pun baru, total 2000-an. Yang gue baca sih sekitar 10.000 lah, 10.000 km itu baru wajib dibersihkan saringannya atau diganti kalau bisa. Tuh. Oke, kalau gitu kita langsung aja coba untuk proses pembuangan olinya dulu. Oke, disimak terus. Oke, brats. Nah, ini untuk lubang pembuangan olinya itu yang tadi gue bilang, itu yang ini nih. Kan ada 2 nih. Bentar ya. Nah, yang ini yang lubang pembuangan olinya nih. Jadi ini yang pakai baut pakai kunci 12. Kemudian ini untuk yang saringannya pakai kunci 17. Nah, ini yang akan gue buka hari ini tuh yang ini. Oke. Kita langsung buka aja. Oke, brats, berhubung kunci pas setelah gue gunakan ini agak susah bukanya karena masih keras, jadi kita boleh juga pakai kunci pas yang optional kayak gini ya. Ini kan lebih kuat nih. Nah, sekarang gue akan coba buka dulu pembuangan olinya. Oke, brats, ini udah gue buka. Nah, ini masih ada menetes ya dari
mesinnya. Nah, untuk proses pembuangan ini gua sarankan kalian jangan menggunakan kompresor, semprotan kompresor. Kenapa? Karena semprotan kompresor tuh biasanya masih ada mengandung air. Jadi kalau misalnya kalian semprot yang seperti dilakukan di bengkel-bengkel umum menggunakan kompresor, disemprot melalui lubang pengisian oli, itu takutnya nanti kandungan airnya itu akan menempel di mesin kalian, mesin motor kalian. Nah, jadi kalau udah seperti itu nanti motor bisa cepat rusak. Nah, kalau udah kayak gitu kita juga yang rugi ya. Jadi lebih baik gue sarankan ditunggu aja sampai dia sudah tidak menetes lagi sama sekali, baru kita tutup lubang pembuangannya dan kita isi olinya. Nah, jadi proses untuk pembuangan ini ya tunggulah beberapa jam sih gue rasa ya. Kalau dari yang gue baca-baca sih ditunggu sekitar 2 jam itu sampai benar-benar olinya menetes habis. Kalau bisa lebih lama lebih bagus. Makanya kenapa banyak orang yang kalau mau ganti oli sendiri itu dibuang olinya itu pada saat malam hari, ditinggal aja sampai besok pagi tinggal ditutup dan diisi olinya. Itu lebih bagus, itu pasti benar-benar kering. Nah, kemudian yang hal kedua yang perlu kalian perhatikan itu adalah ini lubang baut pembuangannya. Nah, di baut pembuangannya ini seperti yang kalian lihat, ini dia ada ringnya nih, ring tembaga yang ini nih. Oke, ini jangan sampai hilang, karena kalau ini hilang itu berpotensi bisa bocor setelah kalian pasang. Jadi kalau misalnya bocor kan juga nanti bisa bahaya ya, olinya bisa terkuras habis ntar. Oke, kalau gitu sekarang kita tunggu dulu beberapa jam. Nanti setelah benar-benar kering akan gue lanjutkan video pengisiannya dan kita lihat apakah oli bekas yang gue pakai ini selama 1200 kilometeran dan sekitar 1,5 bulan sampai 2 bulan mengalami penyusutan seperti yang dirumorkan. Oke, kita lihat aja nanti. Tetap stay di channel gua. Ciao. Oke brats, sembari kita menunggu oli mesinnya terkuras habis, kita sekalian juga menguras oli gardan. Nah, kalau untuk posisi pembuangan oli gardan itu di baut yang ini nih. Nah, ini juga pakai kunci 12. Jadi kita tinggal buka ini, nanti setelah pembuangan selesai baru kita isi dari yang atasnya. Oke, sekarang kita bongkar dulu. Nah, ini sama juga berat seperti yang oli mesin. Jadi di bautnya ini dia ada tembaganya nih, ring tembaganya. Ini juga jangan sampai hilang, karena takutnya nanti akan mengalami kebocoran kalau misalnya ini hilang terus kita pasang ya. Takutnya kita lupa atau biasa sih suka kecemplung nih, suka kecemplung di pembuangan ini, kita main langsung buang aja. Jadi kalian harus hati-hati. Oke, nah sekarang kita tunggu aja sampai benar-benar kering. Untuk yang oli gardannya ini nanti bisa kita miringkan sedikit motornya ya. Setelah yang oli mesinnya udah benar-benar kering, nanti ini kita tinggal agak miringkan supaya dia juga bisa lebih kering juga. Oke, kalau gitu sekarang kita tunggu dulu aja sampai benar-benar udah kering. Wih, ditonton terus. Oke brats, ini sudah selesai, udah nggak ada tetesan lagi nih dari oli mesinnya. Dari oli gardannya juga sama, udah nggak ada tetesan. Tadi udah gue miringin. Ini estimasinya ternyata tidak selama yang gue bayangkan. Tadi gue tunggu mungkin sekitar sejaman kali ya, mungkin karena lubang pembuangannya tuh udah di bawah nih. Karena kalau kayak NMAX Old itu kan dia lubang pembuangannya ada 2 nih, yang lubang pembuangan oli itu di samping, kalau untuk yang saringannya di bawah. Kalau ini dua-duanya di bawah, jadi dia lebih cepet habis sih untuk pembuangannya. Nah sekarang kita langsung aja ke pemasangan dulu, pemasangan baut pembuangannya. Oh ya, sebelum pemasangan itu usahakan untuk baut pembuangan tadi
bautnya itu dibersihkan dulu, dilap aja pakai kain, jadi supaya nggak kotor dan juga nggak ada oli bekasnya sih. Oke, sekarang kita langsung pasang aja. Oke brats, untuk oli mesinnya udah gua tutup lubang pembuangannya. Nah sekarang kita langsung ke pengisiannya. Untuk pengisiannya usahakan juga dipsticknya ini dibersihkan. Ini sebenarnya tadi gue udah bersihkan sedikit. Nah nanti di lubangnya sini nih, ini juga dibersihkan nih. Untuk membersihkan lubangnya ini sih harus hati-hati, harus menggunakan kain yang benar-benar bersih. Jadi kalau misalnya kotor, takutnya nanti ada kotoran yang masuk, itu akan berpengaruh, berdampak buruk untuk mesin motor kita. Oke, sekarang kita bersihkan dulu ya. Oke brats, nah sekarang sebelum untuk pengisian berhubung oli Yamaha All New NMAX itu kan takarannya hanya 900 mili, jadi kita ukur pakai botol takaran nih. Oke, kalau gitu sekarang gua akan buka dulu olinya. Oke brats, ini udah gua ukur 900 mili pas di sini ya. Oke, sekarang kita langsung ke pengisian. Nah untuk awal kita akan tes dulu. Jadi dipasang tutupnya, kemudian dibuka kembali untuk dilihat batasnya. Nah ini batasnya udah pas nih brats. Kalau kalian lihat ini olinya masih agak bening sih ya. Berarti ini udah benar. Sekarang kita tutup. Oke, jadi untuk pengisian oli mesinnya udah selesai. Nah setelah selesai diisi, jangan lupa untuk dicek di bagian yang pembuangannya tadi apakah bocor atau enggak. Ini kan kalau bocor bisa ketahuan nih. Nah ini kan seperti yang kalian lihat, ini kan tidak ada tetesan lagi nih, jadi ini udah nggak bocor. Itu yang tadi gue bilang, untuk pemasangan baut pembuangannya pastikan sudah kencang dan pastikan ring tembaganya itu nggak hilang. Oke, sekarang kita lanjut ke oli gardan. Seperti yang oli mesin sebelumnya, di lubang pembuangannya dilap dulu. Kalau yang ini hanya lap bagian permukaannya aja sih, baru kita tutup. Oke brats, ini udah selesai ditutup. Sekarang kita buka lubang untuk pengisiannya. Nah ini ring karetnya juga jangan sampai hilang. Ini kalau hilang nanti bisa bocor nih. Oke, dilap dulu yang bersih. Lap juga lubang pembuangannya. Nah ini kan bagian sampingnya kotor tuh, harus hati-hati nih. Oke, sekarang baru kita ke pengisian. Nah untuk pengisiannya kita sesuaikan dengan anjuran dari pabrik, yaitu 100 mili. Nah karena untuk oli gardannya itu yang dari pabrik itu memang dia takarannya 150, jadi ya kita isinya nanti harus ada sisa 50 mili. Oke, nah kita langsung aja ke pengisian. Oke brats, ini udah kurang lebih pas 100 mili, jadi ini sisanya 50. Untuk sisa oli gardan kalian ini jangan dibuang, karena bisa juga untuk penambahan kalau misalnya memang ada pengurangan, tapi biasa sih jarang ya oli gardan mengalami penyusutan kecuali oli mesin. Nah selain daripada itu juga bisa disimpan nih, nanti kalian untuk kedepannya
Kalau misalnya untuk pengisian ulang masih ada sisa 50 mili, atau kalau misalnya nanti kalian merasa kurang, kok kayaknya gue pakai 100 mili kok kurang nih ya, kayak agak berat nih, itu juga bisa ditambah sih. Jadi selera aja, karena ada beberapa orang yang gue baca-baca juga ada penambahan, jadi dari pabrikan 150 mili diisinya tuh lebih gitu, ada yang bahkan diisi 150 habis aja. Bahkan kemarin pas yang di tempat gue beli di Ramayana Kebonjeruk 3 itu gue tanya orangnya untuk NMAX New ini berapa mili ya, dia jawabnya 150 malah, disuruh isi semua gitu. Jadi gue coba ikutin standar pabrikan dulu aja, karena kan kemarin gue juga tanya montir dealer Yamaha juga dibilangnya isinya 100 mili aja. Nah brats, setelah kalian mengganti oli, satu hal jangan lupa, kita harus reset oil meternya. Nah caranya gimana? Kita nyalakan kontak, pilih menu oil. Nah ini yang gue bilang, jarak tempuh oli gue yang sebelumnya yang Fastron Tekno itu 1251 kilo. Oke, nah jadi kita untuk meresetnya itu cukup di menu oil ini, kita tekan menu ini, tekan lama aja sampai dia kedip-kedip. Oke, nah setelah kedip-kedip kita lepas, kita tekan lagi lama lagi sampai dia nol. Udah selesai, gitu aja. Jadi ini fungsinya apa? Fungsinya supaya kita tahu penggunaan oli baru ini kita sudah berapa kilo. Karena kalau misalnya nanti kalian nggak mereset, itu nanti dia pada saat sudah mencapai 4000 kilo misalnya, itu dia akan kedip-kedip sendiri. Itu tandanya harus diganti gitu. Makanya kenapa banyak kejadian orang setelah ganti oli kok masih kedip-kedip katanya, karena ya itu masih belum di reset. Oke, jadi seperti itu aja untuk resetnya, cukup mudah bukan? Oke brats, setelah selesai penggantian oli, kita wajib menyalakan mesin motor selama beberapa menit. Jadi fungsinya apa? Ini supaya oli yang baru kita ganti itu semuanya terlubrikasi ke mesin. Jadi kita nyalakan mesin aja, idle aja, nggak usah digas-gas, nggak usah digeber-geber. Itu cukup kurang lebih sekitar 5 menit lah, 5 menit atau lebih sedikit, sekitar 5-8 ya. Jadi sekarang gua akan nyalakan dulu, gua akan biarkan menyala selama 5 menit. Nanti setelah itu baru kita lihat apakah oli yang lama itu menyusut atau tidak. Oke, kalau gitu kuy tonton terus video gua. Oke brats, jadi ini oli bekasnya. Ini oli bekas oli yang lama, Fastron Tekno 1040 yang botolnya warna hijau. Kemudian ini oli Gardan yang lama, Yamaha juga. Nah jadi kalau dari segi warna cukup gelap ini. Ini pemakaian 1251 km. Selama kurang lebih 1,5 bulan sampai 2 bulan. Dengan jarak tempuh satu hari itu gua kurang lebih sekitar 14 sampai 20 kilo. Oke, nah sekarang gua mau coba ukur apakah sesuai dengan rumor-rumor bahwa penggunaan oli mesin di NMAX itu bisa menyusut setelah jangka waktu yang cukup lama ya. Oke, sekarang kita tuang aja langsung ke botol takarannya. Oke brats, jadi setelah gua tuang ke botol takaran, sebenarnya ini juga nggak berubah ya, sama sekali masih 900 mili kok. Oke, jadi ini mungkin tergantung dari jarak tempuh juga sih ya, karena jarak tempuh gua ini kan ya nggak jauh-jauh banget ya. Jadi untuk pemakaian oli mesin di NMAX sejauh ini yang gue alami tidak mengalami penurunan sama sekali, tidak mengalami penyusutan, masih 900 mili. Oke, kalau gitu nanti kita akan coba review lagi di penggantian oli berikutnya apakah ada mengalami penyusutan. Oke, kalau gitu tonton terus channel gue.
Setelah ini gue akan coba bawa motor gue, nanti akan gue review hasilnya seperti apa, apakah tarikannya beda, apakah bunyi mesinnya lebih halus atau bagaimana. Oke, kalau gitu tetap di channel gue, ditonton terus boy. Oke brats, sekarang gue mau coba jalan dulu, mau review nih hasil penggantian oli mesin menggunakan oli FK Massimo SMCF 10W40. Kuy lah, kita langsung coba. Oke, feel yang gua rasa pertama pada saat starter mesin itu halus, bunyi mesinnya juga cukup halus ya. Jadi kurang lebih sih sama lah dengan sebelumnya waktu menggunakan Faston Techno. Jadi gua rasa juga salah satu faktor penyebabnya karena motor masih baru ya. Jadi harusnya sih emang masih halus. Oke, sekarang kita coba untuk tarikan awal. Oke, untuk tarikan awalnya cukup berasa, brats. Ini kita coba keliling-keliling dulu ya, sampai mesinnya agak panas baru kita coba tarik lebih kenceng lagi. Nah, sebelumnya mungkin gue mau coba cerita dulu nih awal asal muasalnya gue bisa pakai ini oli. Jadi pertama gue direkomendasikan menggunakan oli ini sama temen gue dari komunitas mobil. Jadi gue pertama menggunakan oli ini di mobil, bukan di motor. Nah, pada saat itu yang gue pakai untuk tipe olinya itu yang FK Massimo Pressing. Nah, setelah gue pakai itu berasa nih brats bedanya dengan sebelumnya gue menggunakan oli Shell. Jadi dulu gue di mobil tuh menggunakan oli Shell. Nah, setelah gue coba ternyata, wih enak juga nih oli kan. Terus gue pakai lama nih. Lumayan juga nih, tahan lama gitu. Biasanya kan kalau kita pakai oli sebulan 2 bulan udah berasa tuh kan langsung menurun gitu loh jam bakar awalnya. Nah ini berasa nih di mobil gue tuh enak banget deh pokoknya tarikannya dah responsif banget. Harga sih ya memang lebih mahal ya, lebih mahal 200.000 dari Shell waktu itu pada saat gue beli dulu ya. Nah jadi setelah itu gue coba nih inisiatif, coba carilah FK Massimo yang buat motor deh, ada nggak gitu kan. Pas gue cari ada ternyata. Nah gue langsung coba tuh, tapi waktu itu gue masih pakai Yamaha Xeon. Nah jadi setelah gue pakai nih di Yamaha Xeon gue, wih mantap berat, gila. Itu Yamaha Xeon gue kan udah usianya udah 10 tahun ya. Jadi emang udah kurang apa ya, kurang ada tarikan gitu kan. Ini namanya motor 10 tahun gitu loh, dan kondisi mesinnya juga standar gitu. Setelah gue ganti ini oli nih yang FK Massimo nih, wih gila tarikannya mantep banget. Nah makanya dulu setelah, tapi gue baru pakai sekali nih ya di Yamaha Xeon, karena dia diklaim itu kan bisa jarak tempuhnya 10.000 km nih ini oli. Nah cuman berhubung di Xeon itu nggak seperti di NMAX yang bisa nyedot oli motornya, konon katanya. Jadi ya gua santai-santai aja pakai Xeon tuh. Tapi memang gua pakai itu oli udah sekitar berapa ya? Mungkin baru 5.000 atau 8.000 kilo kali ya. Itu udah keburu kejual tuh motor gua. Nah kemudian makanya nih gua mau coba di Yamaha NMAX gua nih, kira-kira gimana. Dan kesan yang gue pertama kali dapat ya tadi lumayan nih, emang nih lebih enak nih tarikan awalnya, lebih ngejambak. Nah ini gue rasa mesin juga udah mulai panas ya. Sekarang kita coba untuk trek lurusnya. Nah, ini kita coba dulu berat. Yang gue berasa untuk napas atasnya juga lumayan, tapi
ini memang nggak terlalu beda signifikan sekali ya, karena ya memang untuk oli juga memang nggak mungkin sampai bisa menaikkan porsi gede banget lah. Itu kan cuman lubrikan doang ya. Jadi kesimpulannya ini yang gue dapet enak untuk tarikan atas dan bawahnya, khususnya yang tarikan bawah sih lebih berasa. Kemudian kalau untuk bunyi mesin sama aja sebenarnya dengan juga menggunakan Fastron Tekno, jadi nggak kasar lah kayak ini sejauh yang gue pakai ya. Dan ini juga kan masih baru nih, kita harus coba penggunaan lama sih. Oke, nah kemudian untuk kesimpulan jangka panjangnya kita lihat nih, apakah, karena ada 3 hal yang gue cari nih di penggunaan oli ini untuk jangka panjang ya. Yang pertama itu apakah dia tarikan bawahnya respons itu bisa tahan lama nih setelah penggunaan, mungkin sekitar sebulan 2 bulan lah. Nah, kemudian yang kedua, apakah ini oli akan mengalami penguapan juga kalau dipakai di Yamaha All New NMAX ini. Karena seperti yang gue bilang, kalau di deskripsinya ya ini diklaim sih bisa meminimalisir resiko penguapan oli. Jadi bahan oli ini katanya bagus sekali. Nah kemudian yang ketiga, apakah nanti setelah penggunaan 1 bulan 2 bulan bunyi mesinnya akan menjadi kasar atau tidak, atau masih halus seperti sekarang. Oke, itu nanti akan kita coba lihat jangka panjangnya. Ini kan tuh masih baru, jadi belum tahu seperti apa. Oke, kalau gitu ya sekian dulu video gua kali ini mengenai tutorial penggantian oli dan review penggunaan oli mesin FK Massimo SMCF 10W40. Oke, kalau gitu gue pamit. Salam temporary, see you in another video. Ciao.